Salam rekan-rekan modernis investor dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu saham yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai investasi ya. Saham itu adalah saham dengan kode emiten MNCN ya. Kalau kita perhatikan bahwa MNCN ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang media ya, media dan entertainment, industri broadcasting ya, yang listing pada bulan Juni 2007 ya. Kalau kita perhatikan di sini pada bulan Juni 2007, di mana kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh PT Global Mediacom sebesar 52% dan juga kepemilikan oleh masyarakat ataupun publik itu sebesar 47,33%. Nah, saham-saham ini memang langsung diketuai oleh komisaris utama ya, yaitu Haritanu Sudibyo. Kemudian ada komisarisnya Safril Nasution begitu. Dan direktur utamanya ada Nur Singh ya. Kalau kita melihat dan juga memperhatikan bagaimana saham ini sebenarnya adalah salah satu saham yang cukup cocok misalnya bagi rekan-rekan modernis investor ya untuk mengakumulasinya begitu, karena saham ini secara tidak langsung merupakan saham yang bergerak di bidang media. Lalu kemudian kalau kita perhatikan komposisi sahamnya itu juga setengahnya ya, atau 47,33%, ya hampir setengahnya itu dimiliki oleh masyarakat begitu. Kemudian juga komisarisnya adalah tokoh penting yaitu Haritanu Sudibyo. Kita tahu bahwa untuk menganalisa saham, untuk mengakumulasi saham, untuk berinvestasi di pasar modal, paling tidak kita mengenal sosok di belakang daripada saham tersebut begitu. Dan kita tahu bahwa Haritanu Sudibyo itu merupakan salah satu pengusaha kakap di Indonesia begitu. Dan MNCN ini secara tidak langsung merupakan saham yang kita tahu saham yang bergerak di bidang media ya, seperti MNCN ya. MNCN ini bergerak di bidang pertelevisian dan juga periklanan begitu. Jadi ada banyak sektor-sektor usaha yang memang menjadi salah satu cakupan daripada MNCN ini ya. Kalau kita coba misalnya membuka sedikit apa-apa saja yang menjadi sahamnya daripada MNCN ini ya, sektornya apa saja ataupun di bidang apa saja ya, kita bisa buka Google. Kalau kita perhatikan di sini MNCN ini yang kalau kita perhatikan di IDN Financial itu ya, MNCN ini merupakan saham yang media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free ya, seperti RCTI ya, kemudian ada Global TV serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNCN yang disiarkan di TV berbayar begitu. Jadi kalau kita perhatikan memang MNCN ini adalah salah satu saham yang punya perusahaan seperti RCTI, MNCN, kemudian Global TV ya, perusahaan-perusahaan pertelevisian swasta yang cukup dikenal oleh masyarakat begitu. Nah, rekan-rekan, kita kembali kepada membahas dari sisi fundamental daripada saham MNCN ini ya. Kalau kita lihat dari posisi EPS ya, EPS itu artinya earning per share, artinya setiap satu lembar saham itu berapa keuntungan yang bisa kita peroleh ya. Kalau kita perhatikan dari periode 2020, EPS-nya terus mengalami kenaikan ya, 116, kemudian di 2021 menjadi 158, 137 dan juga 161. Itu artinya saham ini memang dari sejarah kuartal 1 kemudian dari 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan earning per share-nya begitu, ataupun keuntungan yang dihasilkan oleh satu lembar saham begitu ya. Adapun pada posisi saat sekarang ini, kalau kita perhatikan harga MNCN ini di harga 645 ya. Kita coba misalnya overview, kita lihat 645, dan satu minggu terakhir ini memang sudah terjadi penurunan yang cukup luar biasa, dan hingga untuk 1 tahun terakhir ini memang pergerakan harga saham per satu lembarnya itu memang fluktuatif sekali begitu ya, fluktuatif sekali. Satu tahun
terakhir juga seperti itu, dan 3 tahun terakhir juga mengalami penurunan harga yang cukup tajam ke bawah, dan 5 tahun terakhir juga harganya istilahnya turun parah begitu ya. Nah, jika kita berkaca kepada salah satu gaya daripada Loh Keng Hong ya, salah satu Warren Buffettnya Indonesia, investor di Indonesia, maka sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi pair dan juga dari sisi price book value-nya ya, saham ini tergolong murah ya, karena kalau kita perhatikan di net asset per share-nya, harga saat sekarang ini sebenarnya harga wajarnya adalah di 1368 ya, di 1368. Sementara harga yang saat sekarang ini yang diperjualbelikan di bursa saham saat sekarang ini adalah di harga Rp645 untuk satu lembar sahamnya begitu. Itu artinya bahwa ini terjadi penurunan harga sampai dengan setengah harga dari harga wajarnya begitu. Karena harga wajarnya sebenarnya di angka 1368, adapun harga saat sekarang ini adalah di harga 645. Sehingga kita kalau kita perhatikan price book value-nya itu adalah di 0,49 kali. Artinya saham ini berada pada setengah harga dari harga wajarnya begitu. Karena kalau kita perhatikan 1.300 ya, kemudian dijual di harga 645, maka price book value-nya adalah di 0,49 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga sangat murah ya, dengan fundamental yang cukup bagus begitu. Nah, selain misalnya soal-soal yang berhubungan dengan harganya yang terbilang sangat murah, ini juga menjadi salah satu kesempatan kita untuk mengakumulasi saham ini, karena berprinsip seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Loh Keng Hong ya, dia selalu mengakumulasi saham-saham yang memang kita tahu istilah bagaimana kemudian Loh Keng Hong sering menyebut membeli saham dengan Mercy dengan harga bajai ya, kira-kira begitu. Dan ini adalah kategori saham yang dimasukkan oleh Loh Keng Hong ya. Bagaimana di dunia pasar modal kita dapat membeli Mercy ya, mobil Mercy dengan harga bajai begitu. Itu adalah sebuah perumpamaan bagaimana kemudian saham dengan harga yang sewajarnya tetapi dijual di bursa saham dengan harga yang tidak wajar begitu. Karena cara membacanya memang cukup sangat mudah ya untuk menentukan bagaimana misalnya sebuah harga saham itu adalah harga bajai ya, dan seolah-olah kita membeli bajai, seolah kita membeli Mercy dengan harga bajai. Artinya yang seharusnya harganya itu adalah di 1.368 untuk satu lembar sahamnya, tetapi kita cukup membeli dengan 645 rupiah untuk satu lembar sahamnya. Jadi secara tidak langsung bahwa investor ini membeli saham itu dengan harga di bawah daripada harga wajarnya begitu. Selain misalnya soal bagaimana kemudian harganya yang terbilang sangat murah, artinya setengah daripada harga wajarnya, kita juga melihat EPS-nya di harga mengalami kenaikan untuk satu lembar sahamnya di 2020 di 116, di 2021 158, kemudian di 2022 137, dan di 2023 di 2023 ini kalau kita perhatikan EPS-nya naik 161 rupiah untuk satu lembar sahamnya. Itu artinya bahwa ketika kita membeli saham dengan harga 645 rupiah, berarti satu lembar sahamnya kita sudah mengantongi keuntungan 161 rupiah. Nah, selain soal itu misalnya kalau kita perhatikan bahwa ada dividend yield ataupun posisi daripada saham MNCN ini yang kemudian memberikan dividen yield sebesar 0,78% ya. Itu artinya bahwa saham ini selain harganya yang sangat murah, kita juga nantinya akan mendapatkan dividen yield ya. Kalau kita perhatikan misalnya kapan pembagian dividen yield untuk tahun 2023 ini, kita tahu bahwa di sini come date-nya di tanggal 10 bulan 7 2023. Adapun misalnya untuk ex date-nya di tanggal 11 bulan 7 2023, dan juga payment date-nya di tanggal 3 di bulan Agustus mendatang begitu. Itu artinya bahwa saham MNCN ini memang saham dengan harga-harga saham MNCN merupakan bajai, merupakan Mercy yang dihargai dengan harga bajai begitu.
Nah, ini kesempatan bagi rekan-rekan investor untuk mengakumulasi daripada saham-saham MNCN ini. Meskipun ya saya harus memberikan disclaimer bahwa ini bukan ajakan untuk membeli. Ini adalah salah satu analisa yang secara tidak langsung bisa kita pelajari dari jadi dari RTI bisnis begitu. Bukan berarti bahwa saham dengan analisis yang singkat seperti ini ya, lalu kemudian rekan-rekan juga ikut untuk membeli ya, bukan ajakan untuk membeli ya, tetapi ini adalah salah satu bagaimana misalnya kita mengedukasi masyarakat agar memilih saham dengan harga yang cukup murah begitu. Jadi seperti Bapak Lokeng Hong bilang bahwa beliau itu membeli Mercy dengan harga bajai dan itu hanya ada di pasar saham di Indonesia begitu. Nah, selain misalnya soal bagaimana sisi fundamentalnya, kita juga mengetahui bahwa ada sosok Haritanu Sudibyo di situ yang istilahnya menjadi komisaris utama ataupun bagian daripada struktural emiten MNCN ini begitu. Sehingga apa-apa yang kita perhatikan misalnya dari pergerakan harga sahamnya 5 tahun terakhir itu juga sudah mengalami penurunan yang cukup luar biasa begitu. Dan juga ini menjadi kesempatan bagi kita bagaimana kemudian saham ini menjadi saham yang harus menjadi salah satu incaran bagi rekan-rekan investor untuk dapat mengakumulasi di harga bawah begitu. Demikian kan rekan-rekan investor, semoga analisa singkat daripada emiten MNCN ini bisa menjadi wawasan ataupun insight bagi rekan-rekan semua, dan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.